Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengangkatan pemimpin ya. Pengangkatan pemimpin. Sesungguhnya pemimpin itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian ya di zaman Rasul ini dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan kepemimpinan kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada umat adalah wajib berdasarkan ijma. Wajib ya. Wajib karena dalil-dalilnya menurut aswaja paham Ahlussunnah wal Jamaah itu wajib karena dalil-dalil syariat. Konsensus ulama kendati al-asam menyimpang dari ijma mereka. Apakah kewajiban mengangkat pemimpin itu berdasarkan akal atau syariat? Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sekelompok orang berpendapat bahwa pengangkatan khalifah ya hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada imam atau khalifah yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Tanpa khalifah, manusia berada dalam keadaan chaos dan menjadi manusia-manusia yang tidak diperhitungkan bangsa lain. Al-Afwah Al-Audi, salah seorang penyair jahiliyah, berkata, manusia itu dalam keadaan kacau jika tidak ada orang-orang mulia di antara mereka, dan mereka tidak mulia jika orang-orang bodohnya berkuasa. Kelompok lain berkata bahwa pengangkatan imam, pengangkatan khalifah hukumnya wajib berdasarkan syariat. Nah, ini yang paham apa aja, hukumnya wajib bahwa pengangkatan imam khalifah ya wajib dan bukan berdasarkan dalil. Sebab khalifah itu bertugas mengurusi urusan-urusan agama. Pemimpin itu bertugas mengurusi urusan-urusan agama dan bisa jadi akal tidak mengkategorikan kepemimpinan sebagai ibadah, kemudian tidak mewajibkan kepemimpinan tersebut. Akal hanya menghendaki hendaknya setiap orang dari orang-orang berakal melindungi dirinya dan segala bentuk ketidakadilan dan pemutusan hubungan, serta bertindak dengan adil dalam pelayanan dan komunikasi. Kemudian ia bertindak dengan akalnya sendiri dan bukan dengan akal orang lain. Namun syariat menghendaki bahwa segala persoalan itu harus diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam agama. Allah Azza wa Jalla berfirman, hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Pada ayat di atas, Allah Ta'ala mewajibkan kita menaati ulil amri di antaranya kita, dan ulil amri yang dimaksud adalah para khalifah yang memerintah kita. Hashim bin Urwa meriwayatkan dari Abu Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sayalikum ba'di wulatun fayalikumul barru bibirrihi wa yalikumul fajru bifujurihi fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma waqafa al-haqqa fa in ahsanu falakum wa lahum wa in asa'u falakum wa alaihim. Sepeninggalku akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa kebaikannya,
Kemudian akan datang kepada kalian pemimpin jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkanlah mereka dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan tersebut untuk kalian dan mereka. Dan jika berbuat jahat, maka kalian mendapat pahala dan mereka mendapat dosa. Status wajibnya kepemimpinan. Jika kepemimpinan telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut syariat, maka status wajibnya kepemimpinan adalah fardu kifayah, seperti jihad dan mencari ilmu. Artinya jika kepemimpinan telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka kepemimpinan telah gugur dari orang lain. Jadi status kepemimpinan adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Namun jika tidak ada orang yang menjalankan tugas kepemimpinan, maka harus ada dua pihak. Pertama, dewan pemilih yang bertugas memilih khalifah bagi umat. Dua, dewan imam khalifah yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai khalifah. Yang bertugas memilih dan bertugas mengangkat. Memilih dan mengangkat, ada yang memilih dan ada yang mengangkat. Selain dua pihak di atas tidak mempunyai dosa atas keterlambatan pengangkatan khalifah. Jika kedua pihak di atas mendapatkan keistimewaan untuk mengangkat khalifah, maka masing-masing dari keduanya wajib memiliki kriteria-kriteria yang legal. Kriteria dewan pemilih. Adapun dewan pemilih, maka kriteria syarat-syaratnya yang legal yang harus mereka miliki adalah 3. Adil dengan segala syarat-syaratnya. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi khalifah sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal. Kemudian 3, wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi khalifah, yang paling efektif serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan. Orang yang bertempat tinggal di daerah khalifah tidak mempunyai kelebihan atas orang lain yang ada di daerah-daerah. Namun orang yang berada di daerah khalifah secara otomatis bertugas mengangkat khalifah menurut adat tradisi dan bukan menurut syariat. Sebab mereka lebih dahulu mengetahui kematian khalifah, dan karena biasanya orang yang berhak menduduki jabatan khalifah adalah di daerah tersebut. Kriteria dewan imam atau khalifah ya. Adapun dewan khalifah, maka kriteria syarat-syarat yang legal yang harus mereka miliki ada 7. Pertama, adil dengan syarat-syaratnya yang universal. 2, ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum. 3, sehat indrawi, telinga, mata, dan mulut yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya. 4, sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat. 5, wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan. 6, berani dan kesatria dan membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh. Kemudian 7, nasab, yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nas-nas yang ada ijma para ulama. Kita tidak perlu menggubris diror yang berpendapat nyeleneh dan membolehkan jabatan khalifah dipegang orang-orang non-Quraisy. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta orang-orang Ansor telah membaiat Sa'ad bin Ubaidah untuk memundur dari jabatan khalifah pada peristiwa Saqifah, karena berargumen dengan sabda Nabi Muhammad SAW, al-a'immatu min Quraisyin, pemimpin-pemimpin itu berasal dari Quraisy. Kemudian orang-orang Ansor mengurungkan keinginannya terhadap jabatan khalifah
yang mundur daripadanya. Mereka berkata, para gubernur dari kami dan dari kalian, mereka tunduk kepada riwayat Abu Bakar dan membenarkan informasinya. Mereka menerima dengan lapang dada ucapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Para pemimpin berasal dari kami, sedang menteri-menteri berasal dari kalian. Nabi SAW bersabda, "Qaddamu Quraisyan wala taqaddamuha." Dahulukan orang Quraisy dan jangan kalian mendahuluinya. Terhadap nas yang kuat ini tidak menerima syubhat dan pendapat orang yang menentangnya. Keabsahan khalifah jabatan kepemimpinan dianggap sah dengan dua cara. Pertama, pemilihan oleh ahlul hal wal aqdi parlemen, ya. Pertama pemilihan, kedua penunjukan oleh khalifah sebelumnya. Pemilihan dan penunjukan. Para ulama berpendapat mengenai jumlah keanggotaan ahlul hal wal aqdi. Ahlul aqdi wal hal parlemen sehingga pengangkatan khalifah oleh mereka dianggap sah. Pertama, sekelompok ulama berpendapat bahwa pemilihan khalifah tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota ahlul hal wal aqdi parlemen dari setiap daerah, agar imam khalifah yang mereka angkat diterima seluruh lapisan dan mereka semua tunduk kepada kepemimpinannya. Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan pengangkatan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam khalifah. Ia dipilih oleh orang-orang yang hadir dalam pembaiatan dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir. Karena banyak orang yang hadir. Kemudian kelompok ulama lain pendapat kedua, bahwa minimal lembaga yang memilih khalifah yaitu ahlul hal wal aqdi parlemen beranggotaan 5 orang. Kemudian mereka sepakat mengangkat khalifah atau salah seorang mereka sendiri diangkat menjadi khalifah dengan restu 4 anggota yang lain. Kelompok ini berhujjah dengan dua alasan, bahwa pembaiatan pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu dilakukan 5 orang yang sepakat menunjuk Sayyidina Abu Bakar, kemudian diikuti orang-orang lain. Kelima orang tersebut adalah Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sayyidina Usaid bin Hudair, Sayyidina Bishr bin Sa'ad, dan Salim, mantan budak Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kemudian kedua, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membentuk lembaga syuro dengan beranggotakan 6 orang. Kemudian ke-6 orang tersebut mengangkat salah seorang dari mereka menjadi khalifah. Dengan persetujuan kelima orang anggota syuro tersebut, inilah pendapat sebagian besar fuqaha dan para teolog di Basrah. Para ulama di Kufah berpendapat bahwa ahlul hal wal aqd di parlemen dianggap sah dengan 3 orang. Salah seorang dari ketiga ditunjuk sebagai khalifah dengan persetujuan 2 anggota lainnya. Jadi salah seorang dari mereka menjadi imam khalifah dan 2 orang lainnya menjadi saksi sebagaimana akad pernikahan dianggap sah dengan dihadiri 1 orang wali dan 2 orang saksi. Kelompok ini berpendapat bahwa ahlul hal wal aqd di parlemen sah dengan 1 orang, karena Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu berkata kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bentangkan tanganmu, aku membaiatmu, agar orang-orang berkata bahwa paman Rasulullah SAW telah membaiat keponakannya. Kemudian tidak ada 2 orang yang berbeda pendapat tentang dirimu. Selain itu, sesungguhnya permasalahan ini adalah permasalahan hukum, dan hukum itu sah dengan 1 orang. Pemilihan khalifah. Jika anggota ahlul hal wal aqd di parlemen mengadakan sidang
Untuk memilih khalifah, mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria kepemimpinan. Kemudian mereka memilih siapa di antara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaiatnya. Jika di antara hadirin ada orang yang paling ahli ijtihad dan ia layak dipilih, ahlul hal wal aqdi menawarkan jabatan khalifah kepadanya. Jika bersedia menjadi khalifah, mereka segera mengangkatnya. Dengan pembaiatan mereka, ia secara resmi menjadi khalifah yang sah. Kemudian seluruh umat harus membaiatnya dan taat kepadanya. Namun jika ia menolak dijadikan khalifah dan tidak memberi jawaban, ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan khalifah, karena kepemimpinan adalah akad atas dasar kerelaan dan tidak boleh ada unsur paksaan. Ya, untuk para pemimpin ini tidak boleh dipaksa. Jadi atas kerelaan. Bayatan secara khalifah kemudian umat. Nah, kemudian untuk menerima jabatan kepemimpinan atau atas kerelaan. Kepemimpinan itu akad atas dasar kerelaan, karena kepemimpinan ini atas dasar kerelaan dan tidak boleh ada paksaan, tidak boleh dipaksa, tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya. Untuk selanjutnya, jabatan khalifah diberikan kepada orang lain yang layak menerimanya. Jika yang memenuhi kriteria ada 2 orang, maka yang dipilih ialah orang yang lebih tua, kendati usia bukan termasuk kriteria sah juga. Kalau yang dipilih ialah calon yang dipilih muda di antara keduanya. Jika calon pertama lebih pandai dan calon kedua lebih berani, maka dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut. Jika pada zaman tersebut yang dibutuhkan adalah keberanian karena adanya usaha melepaskan diri dari banyak wilayah perbatasan dan munculnya para pemberontak, maka calon yang pemberani lebih diutamakan. Jika dibutuhkan zaman tersebut adalah ilmu, lebih pandai dan berani. Ada pemberani dan pandai, maka calon pemberani lebih diutamakan jika pemberontak. Jika yang dibutuhkan zaman, sesuai pada zaman. Pada zaman tersebut dibutuhkan zaman tersebut adalah ilmu, karena kehidupan statis melanda banyak orang yang muncul tukang-tukang bid'ah, maka calon yang berilmu lebih diutamakan. Jika pilihan telah jatuh kepada salah seorang dari keduanya, kemudian terjadi perebutan di antara keduanya, maka sebagian fuqaha berpendapat aib sekali jika keduanya dilarang mendapatkan kepemimpinan. Kemudian jabatan kepemimpinan ini diberikan kepada orang ketiga. Namun jumhur ulama dan fuqaha berpendapat bahwa memperebutkan jabatan kepemimpinan bukan merupakan sesuatu yang tercela. Terlarang mengincar kepemimpinan bukan sesuatu yang makruh, karena anggota Dewan Syuro tidak mendapatkan titik temu di dalamnya. Mereka tidak melarang orang yang menginginkannya. Para fuqaha berpendapat bahwa tentang teknis penyelesaian perebutan di antara keduanya yang mempunyai kemampuan berimbang. Sekelompok ulama berpendapat harus diadakan undian di antara keduanya.
Kemudian siapa yang keluar dalam undian tersebut ialah yang dipilih menjadi khalifah. Ulama lain berpendapat bahwa Dewan Pemilih memilih siapa saja yang mereka kehendaki tanpa melalui undian. Jika Dewan Pemilih telah menjatuhkan pilihannya kepada orang terbaik di antara jamaah kaum muslimin dan membaiatnya sebagai khalifah, kemudian setelah pembaiatan tersebut ternyata ada orang yang lebih baik daripada khalifah tersebut, maka baiat mereka tetap harus diberikan kepada khalifah tersebut dan mereka tidak boleh memberinya kepada orang kedua tersebut. Oke, dicukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.